Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadila Safira Azhar dengan NPM 2205061009 dengan teman saya. Saya Jasmine Nandi dengan NPM 2205061008. Baik, di sini kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Pancasila sebagai Ideologi. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi? Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai penting, diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai tersebut bersifat monopluralis atau satu kesatuan utuh. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga turut dijadikan ideologi bangsa. Kelima sila tersebut dipakai sebagai acuan masyarakat tanah air untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi, hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang tergandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Ideologi Pancasila di era milenial. Secara bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya lima, sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah lima dasar. Istilah ideologi terdiri dari dua akar kata diambil dari bahasa Yunani yakni logos dan idea. Logos adalah buah pemikiran, adapun idea adalah sebuah konsep atau ide. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada Pancasila. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia, bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan mesti mengacu pada nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara luas penerapannya bagi individu. Para aparat pemerintah dan negara mesti bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. Walaupun demikian, sebagian aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi dan hidup bermewah-mewahan, serta mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya. Mereka hanyalah oknum yang mengatasnamakan Pancasila untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dirangkum dalam Pancasila. Nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai dasar artinya sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang mendasar yang relatif, tetap dan tidak berubah. Dan nilai ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Nilai instrumental artinya Pancasila dapat dijabarkan oleh lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai pencabaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai praktis artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, bekerjasama, dan kerukunan antar sesama. Contoh beberapa sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal dalam masyarakat kita. Yang pertama ada silaturahmi, yang kedua ada adat istiadat, yang ketiga adalah gotong royong, yang keempat beragama, yang kelima musyawarah, dan yang terakhir saling menghargai dan beradab.
Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama adalah menyatukan bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dari persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat adalah menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada adanya upaya dan untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dan bangsa Indonesia. Tujuan dibentuknya ideologi. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar membentukkan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi politik. Keunggulan dan kelemahan ideologi Pancasila. 1. Keunggulan. Memiliki sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. 2. Membela rakyat. 3. Perang serta negara tidak membuat rakyat menderita. 4. Seluruh komen masyarakat saling memiliki keterikatan. 5. Bersifat terbuka. 6. Memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik dan beragama. 7. Menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain dan lain-lain. Kelemahan, terlalu ditinggi-tinggikan, berlebihan. Kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari, karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja, cara pengamalan bangsa kita saat ini Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi, dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. 1. Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. 2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 3. Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Sekian presentasi yang kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.